Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melandri Ilhan Wardana. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah kelas 3C, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau mempresentasikan hasil dari tugas individu yang bertemakan dengan keseimbangan pasar barang (ISLM) dengan pendekatan ekonomi konvensional dan Islam. Baik, sebelum saya memulai presentasi tugas individu, izinkan saya membuka presentasi terlebih dahulu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini masih memberikan kita nikmat kesehatan, yang mana kita masih bisa mengerjakan tugas pada mata kuliah makroekonomi Islam yang diampu oleh Bapak Elif Pardiansyah. Baik, langsung saja kita mulai ke pembahasan yang pertama, yaitu identitas jurnal. Yang pertama yaitu judul. Pada tugas individu kali ini, saya mengambil jurnal dari judul Relevansi Model ISLM, Keseimbangan Pasar Barang dan Pasar Uang dalam Islam. Judul ini menunjukkan bahwa penelitian akan melihat bagaimana model keseimbangan ISLM yang umumnya digunakan dalam analisis ekonomi konvensional dapat disesuaikan atau dapat digunakan dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam. Selanjutnya yaitu penulis artikel yang saya ambil yaitu bernama Johan Wahyu Wicaksono. Ia seorang dosen dari Sekolah Tinggi Agama Islam Lukman Al-Hakim, Surabaya. Penerbit jurnal yaitu Dinar, Jurnal Prodi Ekonomi Syariah. Jurnal ini berfokus pada ekonomi syariah dan merupakan wadah diskusi akademis bagi para peneliti di bidang ekonomi. Selanjutnya yaitu volume pada jurnal yang saya ambil, yaitu volume 3, nomor 1, dengan periode penerbitan dari bulan September tahun 2019 hingga bulan Februari tahun 2020. Selanjutnya yaitu abstrak. Artikel ini mengeksplorasi kesesuaian model ISLM yang merupakan kerangka kerja umum untuk menganalisis keseimbangan ekonomi dalam pasar barang maupun pasar uang dengan ekonomi Islam. Dalam ekonomi konvensional, sektor moneter cenderung tumbuh lebih cepat dibanding sektor real, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan. Ekonomi Islam itu sebaliknya. Ia memprioritaskan keseimbangan antara sektor moneter dan juga sektor real tanpa menggunakan suku bunga. Penulis juga menyarankan modifikasi pada model ISLM untuk membuatnya lebih relevan dengan ekonomi Islam. Kata kunci yang dipakai pada artikel ini yaitu meliputi model ISLM, keseimbangan, pasar barang, pasar uang, dan juga Islam. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan utama pada penelitian kali ini adalah menilai apakah model ISLM yang biasanya digunakan untuk menganalisis ekonomi konvensional itu juga bisa digunakan untuk menganalisis pada ekonomi Islam. Penelitian ini ingin melihat perbedaan antara ekonomi konvensional yang menggunakan suku bunga untuk mencapai suatu keseimbangan dan ekonomi Islam yang menghindari penggunaan suku bunga. Sebagai alternatif, ekonomi Islam menggunakan variabel-variabel lain
yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti expected rate of profit atau dalam bahasa Indonesianya yaitu tingkat keuntungan yang diharapkan sebagai pengganti suku bunga. Selanjutnya yaitu terdapat analisis data. Penelitian ini menggunakan analisis teoritis untuk mengevaluasi asumsi-asumsi dalam model ISLM konvensional. Penulis menilai bagaimana konsep-konsep dalam model ISLM dapat diubah agar sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang kedua yaitu analisis ini memperhitungkan variabel-variabel ekonomi Islam seperti expected rate of profit atau pengganti suku bunga dan juga das on idle fund atau pajak untuk aset yang tidak produktif dalam usaha mencapai suatu keseimbangan pasar. Selanjutnya yaitu terdapat studi kasus, yang dimana studi kasus ini membahas penerapan model ISLM yang telah dimodifikasi dalam sistem ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, keseimbangan diupayakan antara pasar barang dan juga pasar uang tanpa ketergantungan pada suku bunga. Sebagai gantinya, tingkat keuntungan yang diharapkan, yaitu expected rate of profit, dapat digunakan untuk mengarahkan keputusan ekonomi. Penelitian ini juga menekankan pentingnya pengelolaan dana sesuai dengan prinsip syariah yang tidak membolehkan spekulasi dan memastikan bahwa semua aset yang digunakan dapat digunakan secara produktif di sektor real. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa model ISLM dapat diadaptasi untuk digunakan dalam ekonomi Islam dengan mengubah beberapa variabel utamanya. Dalam ekonomi Islam, variabel bunga yang menentukan investasi diubah menjadi expected rate of profit. Dengan dihilangkannya bunga, pendekatan keseimbangan antara pasar barang dan juga pasar uang dalam ekonomi Islam berbeda secara mendasar dari pendekatan dalam ekonomi konvensional. Sistem ini berfokus pada kestabilan sektor real dan juga sektor moneter dengan cara yang berkesinambungan. Selanjutnya yaitu terdapat pembahasan. Pada kali ini atau pada artikel ini saya memiliki 3-4 pembahasan. Yaitu yang pertama konsep umum keseimbangan pasar uang. Keseimbangan pasar uang adalah kondisi di mana jumlah permintaan dan juga jumlah penawaran uang mencapai titik seimbang, sehingga tidak ada dorongan yang memicu perubahan lebih lanjut pada tingkat harga maupun tingkat pendapatan. Dalam pendekatan ekonomi Islam, keseimbangan ini tidak berlandaskan pada suku bunga, melainkan berlandaskan pada expected rate of profit atau tingkat keuntungan yang diharapkan. Artinya, permintaan uang dalam ekonomi Islam lebih berfokus pada dua motif utama. Yang pertama itu motif transaksi untuk kebutuhan sehari-hari, dan yang kedua yaitu motif berjaga-jaga untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terduga di sektor real. Pendekatan ini tidak memberikan ruang bagi spekulasi karena spekulasi dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dengan demikian, tujuan utamanya adalah mendukung kegiatan produktif yang nyata di sektor real tanpa melibatkan keuntungan yang diperolehkan dari hasil spekulasi. Selanjutnya yaitu terdapat kurva keseimbangan pasar uang jangka pendek. Dalam kurva jangka pendek, keseimbangan pasar uang dalam ekonomi Islam dideskripsikan dengan model ISLM yang telah disesuaikan. Tidak seperti dalam ekonomi konvensional,
Model ini tidak menggunakan suku bunga sebagai faktor utama dalam menentukan keseimbangan, sehingga permintaan uang hanya tergantung pada tingkat pendapatan. Dalam jangka pendek ini, harga dianggap stabil dan tetap, sehingga tidak ada perubahan yang signifikan untuk mempengaruhi suatu keseimbangan. Selanjutnya yaitu pembahasan yang ketiga, kurva keseimbangan pasar uang jangka panjang. Dalam kurva jangka panjang, keseimbangan antara pasar uang dan pasar barang akan berusaha kembali menuju kondisi stabil pada tingkat pendapatan yang sesuai melalui penyesuaian tingkat produksi dan juga pendapatan real. Dengan adanya perubahan di sektor real, model ini memungkinkan keseimbangan tercapai tanpa adanya ketergantungan pada suku bunga. Pada model ekonomi Islam ini, kurva IS memiliki kemiringan positif karena menunjukkan hubungan langsung antara tingkat keuntungan yang diharapkan dengan investasi di sektor real, bukan hubungan dengan suku bunga seperti dalam ekonomi konvensional. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat keuntungan, maka akan semakin tinggi tingkat keuntungan yang diharapkan, maka akan semakin tinggi juga investasi yang terjadi di sektor real, yang menunjukkan keseimbangan dalam kondisi yang produktif dan bebas dari spekulasi. Kemudian yaitu pembahasan keempat, keseimbangan dalam pasar ekonomi Islam. Dalam sistem ekonomi Islam, keseimbangan ekonomi diupayakan melalui domisili sektor real, sementara sektor moneter berperan untuk mendukung sektor real dengan tidak adanya bunga. Variabel-variabel ekonomi yang berkaitan dengan keseimbangan seperti konsumsi, investasi, dan juga pendapatan nasional itu bergantung pada tingkat bagi hasil dan keuntungan yang nyata dari aktivitas produktif. Berbeda dengan sistem konvensional yang mengandalkan bunga, ekonomi Islam menekankan pada hasil nyata dari kegiatan ekonomi sebagai faktor keseimbangan. Sebagai hasilnya, sektor moneter dalam ekonomi Islam memiliki peran yang terbatas, yang tujuannya adalah untuk mendukung keseimbangan sektor real tanpa campur tangan spekulatif. Pendekatan ini menciptakan struktur ekonomi di mana sumber daya keuangan diarahkan untuk kegiatan yang produktif dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat secara berkelanjutan melalui aktivitas ekonomi yang nyata. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Artikel ini menyimpulkan bahwa model ISLM dapat diadaptasi untuk sistem ekonomi Islam dengan beberapa penyesuaian. Keseimbangan ekonomi dalam Islam lebih menekankan pada sektor real dengan menggunakan variabel tingkat keuntungan yang diharapkan sebagai pengganti pada suku bunga. Penulis juga menegaskan bahwa modifikasi ini sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang mengutamakan produktivitas sektor real dan menghindari praktik riba. Dengan menghilangkan bunga, ekonomi Islam berfokus pada harmoni antara sektor moneter dan juga antara sektor real, menjadikan investasi tergantung pada proyeksi keuntungan dari hasil kegiatan produktif. Selanjutnya yaitu terdapat kelebihan dari artikel yang saya ambil, yang mana kelebihan yang pertama itu menawarkan perspektif yang baru dalam menganalisis keseimbangan ekonomi tanpa menggunakan suku bunga yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu memberikan pendekatan alternatif yang menekankan nilai-nilai Islam seperti penghindaran penimbunan kekayaan dan dorongan untuk berinvestasi di sektor yang produktif. Selanjutnya yaitu setelah kita membahas atau menjelaskan kelebihan dari artikel yang saya ambil, di sini juga terdapat kekurangan dari artikel yang saya ambil. Yang mana kekurangan yang pertama itu penerapan dalam kondisi yang nyata
bisa jadi menantang, terutama karena beberapa konsep seperti "Das on Idle Fund" atau pajak pada aset yang tidak produktif itu memerlukan data yang akurat dan terperinci untuk mengetahui aset mana yang tidak produktif. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu menggunakan expected rate of profit sebagai variabel mungkin memiliki keterbatasan pada ekonomi yang fluktuatif karena estimasi keuntungan bisa berubah-ubah tergantung kondisi pasar tersebut. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari tugas individu yang berkaitan dengan keseimbangan pasar barang (ISLM) dengan pendekatan ekonomi konvensional dan Islam. Jika terdapat kesalahan kata maupun kurang dalam hal penjelasan tugas individu, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.